Selamat datang di Streetwave Podcast, perbincangan mengenai film, musik, game, teknologi, dan opini tentang banyak hal. Selamat mendengarkan. Streetwave Podcast episode 6. Kembali lagi di bukan kembali lagi, ini pertama kalinya segmen Street Play gitu ya. Judulnya adalah May 60 FPS Be With You. Sebenarnya ada hubungannya dengan podcast yang sebelumnya di segmen Street Tech gitu ya. Ketika saya membahas masalah rilisnya PlayStation 5 di konsol generasi terakhir atau paling baru yang akan dirilis Sony. Yang menarik di situ adalah spesifikasinya, yaitu konsol ini sudah menggunakan teknologi SSD, walaupun di PC sudah lama gitu ya. Nah, kalau kali ini kita akan membahas lebih di gamenya ya. Jadi kebanyakan yang saya tahu itu konsol itu menjalankan gamenya di 30 fps gitu ya. Apa itu fps? FPS itu adalah frame per second atau berapa frame yang ditunjukkan setiap detiknya. Semakin besar FPS-nya tentu videonya atau grafisnya akan semakin terlihat halus gerakannya atau responsif gitu ya, karena dia bisa menampilkan lebih banyak frame di setiap waktunya, setiap detiknya itu. Nah, ini memang kalau gamer konsol sih nggak terlalu ini ya, biasanya nggak terlalu ambil pusing tentang FPS ini. Walaupun jadi ini pengalaman pribadi, jadi setelah saya ngegame di platform PC ini memang terlihat bedanya, di mana saya bisa merasakan betapa smoothnya atau halusnya bermain game di 60 fps gitu ya, daripada di konsol yang rata-rata ya, tapi nggak semua sih, yang rata-rata dia di 30 fps. Terus kenapa pas main di konsol kenapa nggak ada komplain gitu ya tentang 30 fps? Mungkin karena memang belum ada bandingannya ya. Jadi ketika itu belum punya pengalaman yang lain, jadi belum punya pengalaman bermain game yang lain selain di konsol. Jadi nggak bisa membandingkan apa itu 30 fps atau rasanya 60 fps itu seperti apa. Jadi dulu nggak banyak komplain, tapi sekarang setelah banyak main di PC ya, walaupun ini sudah lama ya saya main di PC, bukan setahun 2 tahun, jadi sudah lama. Setelah banyak main game di PC yang bisa di 60 fps bahkan kadang-kadang lebih, tapi saya seringnya saya cap gitu ya, saya batasi fps-nya di 60 fps. Itu menurut saya sudah cukup. Itu saya jadi kalau ngelihat gameplay di konsol ini kok agak janggal gitu ya, agak nggak serak kayak nggak sehalus di PC. Tapi lagi-lagi untuk para gamer konsol jarang yang memasalahkan ini, karena memang fokusnya sih di ngegame aja. Walaupun ya kalau mau sih ya
kadang-kadang nyobalah yang sering main konsol coba main di PC dengan bisa membandingkan game yang sama tapi di PC dijalankan di 60 fps. Coba dilihat perbedaannya gitu ya, pasti akan kelihatan itu. Dan saya sendiri juga sekarang sudah, ya karena mungkin sudah terlalu lama, jadi udah tau lah ngelihat gameplaynya itu yang ini 60 fps, ini di angka 30 fps itu kelihatan. Terus judulnya May 60 fps be with you, ini sih parodi Star Wars. Kalau Star Wars itu kan ada May the Force be with you gitu ya. Kalau ini May 60 fps be with you, ini sebenarnya sih harapan saya semoga dengan rilisnya next gen konsol ini, entah itu PlayStation 5 atau mungkin Xbox yang terbaru, jadi Xbox Series X dari Microsoft, itu semoga bisa memberikan pengalaman bermain game di 60 fps bagi para konsol gamer gitu ya. Karena kalau saya lihat ini, jadi ada salah satu sumber website IGN gitu ya, ini website review game, nggak cuma game sih tapi ya website IGN ini mereview banyak, ada film, ada game, ada ya macem-macem lah. Jadi ada salah satu artikel yang menarik. Ini artikel lama, ini di tahun terakhir diedit tanggal 4 Juni 2019, ya tahun lalu ya udah hampir setahun artikel ini. Judulnya adalah PS4 versus Xbox One Native Resolution and Frame Rates. Jadi ini artikel yang membahas konsol generasi yang sekarang ini yang sudah ada di pasaran, yaitu PlayStation 4 dan Xbox One. Dia membahas native resolution, jadi resolusi aslinya, dan frame rate-nya yang saya bilang FPS itu, di kecepatan frame-nya. Nah di sini ada daftar gitu ya, dia ada tabel, ada daftar game-game di Xbox One maupun PlayStation 4. Isinya adalah yaitu resolusinya dan frame rate-nya, jadi berapa dia berjalan di frame rate berapa di platform Xbox One atau PS4. Saya kasih contoh, jadi saya bacakan beberapa, yaitu ada Assassin's Creed 4 Black Flag. Ini berjalan di Xbox One dengan resolusi 900p dengan frame rate 30 fps gitu ya. Sementara di PlayStation 4 di resolusi 1080p dan di frame rate 30 fps juga. Setelah itu ada Assassin's Creed Syndicate, itu di Xbox One 900p di frame rate 30 fps. Sementara PlayStation 4 juga sama 900p 30 fps. Terus Assassin's Creed Unity sama lagi di 900p 30 fps, itu Xbox One, dan 900p 30 fps PlayStation 4. Batman Arkham Knight itu di 30 fps, nggak ada keterangan resolusinya berapa. Walaupun ini juga jangan dianggap bahwa data ini atau informasi ini pasti benar, karena memang ya kalau di konsol sih jarang ya yang pengembangnya itu memberitahu atau merilis informasi tentang gamenya ini jalan di berapa fps dan di resolusi berapa. Ya ada yang dikasih tahu, ada yang enggak gitu ya. Tapi ini bisa jadi referensi lah. Jadi bagaimana beberapa game yang saya sebutkan tadi itu rata-rata di
dijalankan di 30 fps ya, walaupun ada ini beberapa game seperti Call of Duty Ghost ini di 60 fps tapi resolusinya 720p gitu. Kalau di PlayStation 4 di 1080p dan 60 fps ya, ada beberapa game yang bisa berjalan di 60 fps gitu. Cuma seringnya memang konsol ini rata-rata gamenya di 30 fps. Nah, sebenarnya sih ya nggak masalah buat kalau untuk para gamer platform konsol, kalau memang mereka nyaman bermain dengan 30 fps ya nggak apa-apa, berarti tidak ada masalah. Tapi ngegame itu kan sebenarnya nggak cuma masalah resolusi ya. Jadi memang di konsol ini saya lihat ada kecenderungan dia itu senangnya membesarkan resolusinya. Sementara untuk frame per second-nya atau kehalusan, kelancaran dan responsivitas gamenya itu rata-rata mandek di 30 fps. Nah ini ya kalau nonton film sih nggak masalah ya di 30 fps gitu. Karena memang dengan frame rate 30 fps itu memang memberikan efek apa ya, kalau teman-teman nonton film di bioskop itu kan rata-rata film itu di frame rate-nya, jadi video filmnya itu memang di 30 fps, di 29, kadang-kadang ada yang di 24 fps juga. Ya, memang memberikan efek sinematik gitu. Karena seringnya nonton film di 30 fps, jadi kelihatan ketika main game, ketika mungkin ada cutscene, ada adegan pre-render ya, bukan adegan yang misalkan karakternya kita kendalikan sendiri, tapi mungkin ada cutscene-nya di tengah game, itu memang terlihat seperti kita nonton film. Jadi ada pengalaman atau nuansa sinematik yang didapatkan dengan 30 fps. Tapi kalau bermain game kan nggak seperti nonton film, kita pasif gitu ya. Jadi bermain game itu urusannya bukan cuma ngelihat videonya, tapi kan ada interaksi antara grafisnya dengan playernya itu, dengan pemainnya itu sendiri. Nah, interaksi ini kan membutuhkan lebih baik kalau interaksi itu bisa berjalan dengan smooth dan responsif gitu ya. Kalau urusan kecepatan itu kan urusan refleks masing-masing orang, dan masing-masing orang punya refleks yang beda. Tapi kalau responsivitas itu maksudnya ketika kita pengen menggerakkan karakternya itu ya sebisa mungkin delay-nya itu nggak terlalu lama, atau mungkin kita nggak sadar bahwa ternyata ada delay karena saking cepatnya gitu ya. Ya kalau mau dihilangkan sampai 0 mungkin susah, dan hardware atau spesifik hardware-nya juga belum sampai secepat itu supaya dia delay-nya bisa nggak ada gitu ya. Tapi kalau delay-nya sangat kecil itu kan kita juga atau jarang yang menyadari bahwa itu ada delay, jadi kelihatannya lancar. Nah, kalau 60 fps ini ya pengalaman saya, ya dia memang memberikan respon dan interaksi yang lebih smooth gitu ya. Jadi ketika kita pengen menggerakkan karakternya itu yang seakan-akan ketika kita mencet misalkan mobilnya, kita ngegas gitu ya dia langsung ngegas gitu loh, nggak pakai ngegas kita mencet dulu baru grafisnya beberapa saat kemudian kita sadar bahwa ada yang telat, ada yang delay. Jadi ada jarak waktu lah,
ada jeda di antara kita mencet controller atau mencet keyboard atau mencet mouse dengan gerakan grafisnya. Nah ini kalau saya main di 60 fps itu hampir tidak kerasa gitu ya, karena itu tadi delaynya semakin lambat karena dia bisa menampilkan lebih banyak frame dalam satu waktu, sehingga dia responnya lebih cepat gitu ya. Nah terus ya karena rumor-rumor next gen konsol ini, jadi saya berharap bahwa teman-teman yang bermain di konsol itu bisa mendapatkan pengalaman yang sama, karena sangat-sangat berbeda lah. Ya saya nggak bisa, ya saya ngomongnya cuma menjelaskannya cuma bisa gamenya akan lebih responsif, tapi rasanya itu ya kalian harus merasakan sendiri, khususnya teman-teman yang bermain di konsol gitu ya, harus merasakan sendiri gimana ke smooth, kehalusan bermain di 60 fps gitu. Karena kalau saya lihat ya seperti di podcast ketika kita membahas PlayStation 5 ya, itu saya lihat speknya untuk PlayStation 5 maupun spek dari Xbox Series X dari Microsoft ini, itu kalau dibandingkan dengan PC itu masuknya ini ya, PC mid range lah ya, jadi bahkan mungkin mid high, jadi dia menengah hampir ke atas kalau saya lihat spesifikasinya. Bisa saya sebutkan lagi, walaupun kemarin sudah dibahas di podcast yang PlayStation 5 itu ya, ada podcast yang episode keberapa saya lupa. Di PlayStation 5 ini dia akan ditenagai oleh CPU dari AMD, yaitu 8 core 16 thread Zen 2 yang berlari di kecepatan 3,5 GHz. Sementara GPU-nya atau graphic processing-nya dia akan ditenagai GPU yang baru dengan arsitektur yang baru, RDNA 2 dengan 36 CPU compute unit. Dia berlari di 2,23 GHz yang ya itu saya pernah ngomong ini, wah ini kenceng banget, dan dengan arsitektur baru akan ada kemungkinan improvement atau peningkatan performa. Setelah itu ya yang spesial sih SSD-nya itu ya, dia bisa sampai berjalan di 5.5 atau 5,5 GB per second, yang dia bisa mengungguli SSD untuk desktop. Jadi SSD yang dikeluarkan di consumer grade-nya di desktop di seperti Samsung 970 Evo Plus gitu ya, itu kan cuma di 3,5 GB per second. Nah ini dia sudah di 5,5 GB per second, hampir 2 kalinya lah. Nah itu untuk PlayStation 5. Sementara untuk yang Xbox Series X, dia ditenagai prosesor dari AMD 8 core 16 thread di Zen 2 arsitektur. Dia bahkan berkecepatan lebih cepat lagi, jadi di 3,8 GHz. Nah, setelah itu GPU-nya ini malah lebih powerful lagi daripada PlayStation 5. Dia itu RDNA 2 juga, jadi arsitektur yang baru yang belum dirilis juga di desktop, mempunyai 52 CPU compute unit, tapi memang kecepatannya lebih rendah sih, 1,825 GHz. Tapi compute unitnya atau mungkin core dari GPU-nya itu 52, hampir
2 kali jumlahnya dari PlayStation 4 GPU yang PlayStation 5 kok, PlayStation 4. Jadi daripada GPU yang ada di PlayStation 5. Nah, ini kalau proses renderingnya paralel itu pasti Xbox Series X ini bisa lebih mengungguli karena dia punya lebih banyak compute unit. Jadi unit-unit komputasinya lebih banyak daripada PlayStation 5. RAM-nya pun 16 GB GDDR6. Jadi dia sudah menggunakan RAM 16 GB. Setelah itu storage-nya pun sekarang juga Xbox pakainya SSD juga, tapi dia NVMe SSD ya, 1 TB. Nah, kemungkinan kalau NVMe sih, kalau yang sekarang sih mungkin setara 970, Samsung 970 Evo Plus itu. Tapi nggak tahu karena ini dibilang juga custom, jadi ada kemungkinan bisa punya spek yang lebih tinggi atau ada teknis-teknis khusus di dalamnya yang membuat dia performanya lebih dari yang SSD NVMe yang di desktop. Nah, ini kan kalau saya lihat ini spek-spek kalau dibandingkan dengan PC ini sudah spek-spek mid-range, bahkan sudah mau high gitu ya. Dan yang nggak bisa diprediksi itu adalah ya GPU-nya, karena memang belum juga dikeluarkan gitu. Ini ya kalau dijadikan PC, dikonvert ke PC harusnya sih bisa bermain di 60 fps. Nah, kalau resolusi sih ya dengar-dengar katanya ada game yang sudah di 4K, ada yang masih di 1080, tapi kalau menurut saya sih untuk resolusi sih resolusi itu ya kalau terlalu kecil sih memang detailnya juga nggak nyaman juga kalau terlalu kecil. Tapi menurut saya ya ini preferensi pribadi saya, bermain di 1080p itu sebenarnya sih sudah cukup gitu ya. Ya bolehlah di 4K, tapi kalau nimbang-nimbang ongkos dan ya nggak tahu, kalau itu kan memang harus dengan pengalaman ya bagaimana bermain game di 4K, karena saya juga jarang, jadi monitor yang saya punya juga cuma Full HD 1080p. Tapi menurut saya daripada resolusi yang tinggi, saya lebih milih FPS yang tinggi. Ya karena itu tadi, bermain game itu urusannya bukan cuma melihat grafisnya, tapi akan ada interaksi yang jelas. Kita atau saya atau yang teman-teman yang bermain game akan berinteraksi dengan grafisnya tersebut. Dan kalau yang nyebelin itu kan bukan melihat resolusi yang kecil ya, tapi biasanya yang nyebelin tuh kalau kita main game nge-lag, itu yang paling menyebalkan dan paling membuat pengalaman bermain game kita menjadi yang nggak bagus gitu loh. Ya bayangkan aja sekarang kalau kita lihat banyak orang yang bermain game di platform bahkan yang lebih kecil daripada misalkan PC saya yang 24 in gitu ya. Jadi ukurannya 24 in. Nah, sekarang kan orang banyak bermain game di smartphone-nya yang cuma berapa sih smartphone tuh ya? 6 in gitu ya. Kalau nggak salah sih ya. Pokoknya ukuran smartphone itulah ya. Segenggaman tangan. Walaupun juga ada yang gede itu. Tapi ternyata mereka juga tetap bisa main dengan ukuran layar dan resolusi gambar yang kecil gitu. Tapi kalau mereka mengalami lag atau mengalami patah-patah di gamenya, itu kan yang mereka kan juga sebel juga yang bermain di smartphone ini ya itu tadi. Jadi kalau saya sih disuruh milih ya mending resolusinya sih ya nggak usah terlalu tinggi gitu ya.
Ya kalau ngelihat speknya sih bisa, di 4K sih bisa, tapi untuk menjamin dia bisa 60 fps menurut saya sih di resolusi 1440p atau 2K itu ya, jadi setengahnya 4K itu sudah cukup lah, atau mungkin di 1080 aja nggak masalah sebenarnya, asalkan dia bisa nanti smooth 60 fps konstan itu ya. Itu dia akan saya berani jamin akan memberikan pengalaman yang lebih bagus untuk para konsol gamer dibanding hanya meningkatkan resolusinya tanpa pernah meningkatkan frame rate-nya. Nah, walaupun ini ada artikel yang menarik juga dari salah satu website, yaitu dari TechRadar gitu ya. Nah, ini artikelnya adalah Assassin's Creed Valhalla might only be 30 fps on Xbox Series X and that's not good enough. Di Assassin's Creed Valhalla, jadi Assassin's Creed yang akan dirilis oleh Ubisoft, ini yang paling baru ya, yang Valhalla ini belum rilis juga. Itu katanya sih hanya akan berjalan 30 fps di konsol Microsoft yang baru, yaitu Xbox Series X. Nah ini, wah, hujan ya, jadi sorry kalau kedengeran hujan, karena ya gimana lagi ya, namanya street wave gitu, yang ngobrol di jalan dan benar-benar di pinggir jalan. Ini cuma lari di 30 fps, kembali lagi di artikelnya itu di Xbox Series X. Dan kalau ya tadi kembali lagi di speknya itu, ini harusnya sih ya nggak cuma di 30 fps gitu. Tapi nggak tahu ini cut dari di artikelnya ini. Ya ini Ubisoft, jadi pengembang dari Assassin's Creed-nya sendiri. Jadi currently we can guarantee that Assassin's Creed Valhalla will run at least 30 fps. Assassin's Creed Valhalla will benefit from faster loading times, allowing players to immerse themselves in history and the world without friction. Ya, terus ada kata-kata, finally Assassin's Creed Valhalla will benefit from improved graphics made possibly by the Xbox Series X, and we can wait to see the beautiful world we're creating in stunning 4K resolution. Akan berjalan di resolusi 4K, tapi ya ini tadi, jadi pengembangnya Ubisoft sendiri juga nggak pede bahwa ini pasti bisa di 60 fps. Dia cuma mengatakan at least 30 fps, dan ya saya nggak tahu ini ya semoga aja nggak bener gitu ya. Jadi semoga aja ya, mungkin maksudnya kalau cuma 30 fps seperti konsol-konsol yang kemarin, bisalah di Xbox Series X, dan bisa jadi akan berjalan lebih dari itu. Semoga saja maksudnya seperti itu. Tapi kalau ngelihat ini sih, pengembangnya juga nggak pede, dia nggak berani men-state bahwa dia akan Assassin's Creed yang baru ini akan berjalan di frame rate yang lebih tinggi, yang ya 60 fps itu tadi ya. Ini ya semoga semoga ini cuma pengembangan awal, jadi mereka mungkin belum benar-benar mengulik memanfaatkan spesifikasi di Xbox Series X. Begitu juga dengan PlayStation 5. Jadi beberapa waktu lalu Unreal Engine, atau ada salah satu engine game gitu ya, dia mengeluarkan seri engine terbarunya, yaitu dari Unreal.
dia mengeluarkan demo Unreal Engine 5, di mana Unreal Engine 5 ini dijalankan dengan hardware-nya PlayStation 5. Jadi mereka menjalankan demo Unreal Engine-nya. Jadi kalau engine itu maksudnya sih jadi ada software untuk membuat gamenya gitu ya. Itu mereka sering menyebutnya game engine. Jadi engine permainannya itu adalah software yang membuat gamenya menjadi mungkin gitu ya. Di pengembang itu menggunakan engine. Nah ini dari Unreal ini mengeluarkan software terbarunya, jadi game engine terbarunya yaitu Unreal Engine 5. Itu mereka jalankan atau mereka pamerkan itu dijalankan di hardware-nya PlayStation 5, berjalan di resolusi 1440p, dan tebak berapa FPS-nya, masih di 30 FPS gitu ya. Nah ini yang ya saya ya itu tadi, kalau ngelihat speknya sih optimis harusnya bisa di 60 fps, tapi melihat berita ini, artikel ini, jadi artikel akhir-akhir ini kok nggak ada sih ya yang bisa menjalankan di 60 fps gitu. Tapi kalau nggak salah, jadi ini kalau saya ingat saya, jadi Xbox Series X itu juga pernah dicoba untuk menjalankan game yang sebelumnya sudah ada di PlayStation 4, yaitu Gears 5 ini. Jadi Gears 5 itu mereka bisa menjalankan di resolusi 4K atau enggak, kalau nggak salah berjalan di 4K dengan frame rate juga 60. Nah maka itu saya juga karena pernah dengar atau melihat berita itu, jadi oh ya ini kemungkinan sih bisa ya. Tapi sebentar coba saya cek artikelnya. PS5. Nah, ya bentar di Xbox. Oh ini ini ternyata Gears 5 itu pernah dijalankan di Xbox Series X. Jadi saya ngomong PS5 ya kalau salah maaf. Jadi Gears 5 ini pernah dijalankan di Xbox Series X dengan 60 fps gitu ya. Benar, dia bisa berjalan di 60 fps. Nah, tapi nggak tahu ini kenapa ada berita dari pengembang Assassin's Creed itu nggak pede untuk menyatakan bisa menjalankan gamenya di 60 fps. Dan juga demo dari Unreal Engine 5 itu ternyata juga 30 fps. Walaupun kalau dilihat demonya sih memang dia demonya bukan gameplay game gitu ya, jadi bukan permainan game, tapi dia lebih menunjukkan improvement di masalah grafisnya, masalah lighting, masalah renderingnya gitu ya. Dan untuk itu mungkin cukup di 30 fps, tapi ya ini nggak tahu juga sih. Tapi semoga aja itu cuma baru awal saja, karena kan konsolnya juga belum rilis, game-gamenya juga belum semuanya siap, jadi masih ada waktu. Kalau memang pengembang atau ya pengembang game itu bisa lah untuk
memanfaatkan spesifikasi di konsol yang baru ini. Mungkin cukup itu saja ya obrolan kita kali ini di segmen Street Play. Terima kasih sudah mendengarkan Street Wave Podcast episode ke-6 di segmen Street Play. May 60 FPS be with you. I hope so. Jadi saya sangat berharap 60 FPS ini sudah menjadi standar yang baru untuk industri game ya. Masa hardware-nya udah setinggi itu masih di 30 fps gitu. Ya itu saja. Sampai jumpa. Saya Haris Aribowo. Selamat istirahat.